بسم الله الرحمن الرحيم. فاتحة الله يغفر الذنوب، يستر العيوب، ويصلح أمور المسلمين، ويكفينا وإياكم شر الطاغين وشر الباغين وشر الحاسدين وشر المستكبرين، يرحم المسلمين ويفرج على المسلمين، أن يوفقنا لما يحب ويرضى، يختم لنا بالحسنى، ويجعلنا وإياكم في مستقر رحمته وعلى الطب والعافية على ما نوى أسلافنا الصالحون، وعلى ما نوينا بهذه الجلسة على ما نوى جميع مشايخنا ومعلمينا، وعلى ما نوى مؤلف هذا الكتاب، وعلى ما نوى سيد الوالد وسيد أحمد نوفل بن عبد الله أحمد بن حامد الكاف، على هذه النية وعلى كل نية صالحة، وإلى حضرة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. لله نعم الفاتحة. غير المغضوب عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بجاه النبي والآل وصحبه أما بعد. قال المصنف رحمه الله: نفعنا به بعلومه بعلوم جميع مشايخنا بعلومكم بدارين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نذرت أن أعتكف في هذا المسجد ما دمت فيه. Sengaja aku bernazar iktikaf di masjid ini selama aku berada di dalamnya. Alhamdulillah, bab kita masih berhubungan dengan disuruh cari surga dengan serius, jauhi neraka dengan sungguh-sungguh. Tentu seberataan kita hendak ke surga, dan seberataan kita adalah yang hendaknya ke dalam api neraka. Siapapun, ada orang yang hendak masuk neraka. Lalu kita disuruh mencari surga itu dengan serius, menjauhi neraka dengan serius pula. Ada berpandang penampilan, ada pandang status sosial, siapapun kita. Contohlah semalam ada kisahnya Sayyidah Fatimah binti Rasulullah yang bajunya bertambal 12 tambalan, tapi ternyata amal ibadah beliau Sayyidah Fatimah melebihi ibadah-ibadah kebanyakan orang pada biasanya. Bahkan beliau dikategorikan Sayyidatun Nisa'il Alamin, termasuk salah satu pemimpin wanita yang ada di alam dunia ini. Wanita sejagat raya, pemimpinnya Sayyidah Fatimah, yang tampilannya ketika keluar rumah tambalan bajunya 12. Jadi kada pandang status sosial. Yang penting pribadi masing-masing bujur-bujur cari surga, jauhi neraka. Serius. Kada baharung status kita. Nang kepak kah? Nang pedagang kah? Nang petani kah? Nang ternak kah? Atau nang apalah PNS kah? Apalah intinya, semuaan itu jangan sampai menghalangi kita nyari surga, jauhi neraka. Itu kesimpulannya sebujurnya. Mudah-mudahan Allah bantu kita. Lalu semalam dah juga kita bahas, sebujurnya Nabi SAW sudah membekali kita dengan bekal-bekal yang mestinya kita gawi
supaya kita selamat di dunia dan di akhirat, masuk surga, ada sampai ke api neraka. Bila Allah semalam mau maka ada mau, manusia pasti mati. Bila mati tentu mengalami sakaratul maut. Sakaratul maut itu menakutkan, ngeri. Supaya nyaman, ada bocoran dari Nabi SAW. Kita sebagai umatnya disuruh baca sholawat semalam. Man shalla alayya alfa marrah lam yamut hatta yubashsharu bil jannah. Siapa yang baca sholawat 1000 sehari, kada bakal mati kecuali melihat tempatnya di surga. Ngalih lah kira-kira salawat 1000 tuh. Baca salawat 1000 ngalih atau kada? Berapa menit kira-kira? Dan salawatnya jangan panjang-panjang, yang handap aja. Jangan salawat Ibrahimiyah dibaca, bukan jangan. 10 kali gintulai gitu, apalagi salawat kamilah. Yang handap aja. Yang panjang sebuting aja pengulaan. Itu ulama mengaturakan sekira-kira kada terlalu repot. Contoh, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Itu yang pertama. Yang keduanya Bang, sallallahu alaihi atau Allahumma sholli alaihi, Allahumma sholli alaihi, Allahumma sholli alaihi. Panjang lah. Ada kan? Allahumma sholli alaihi, Allahumma sholli alaihi, Allahumma sholli alaihi, Allahumma sholli alaihi, Allahumma sholli alaihi. 5 deh, itu maksudnya. Sholli alaihi, Allahumma sholli alaihi. 200 sembahyang kali 5 1000 lebih, alhamdulillah. Man sholli alaihi alfa marrah lam yamut hatta yubashshar bil jannah. Siapa yang berpander, as-sadiqul masduq, as-sadiqil amin, maka ada sebuah berdusta. Wa may yantiq 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Manusia satu-satunya yang bergelar al-amin, yang berpander. Kada bakalan mati kecuali mendapat kabar gembira dari Allah. Tempatnya sudah melihat sebelum mati, tempatnya kena di surga kayak mana. Itu teman orang tuh sudah diiming-imingi kebahagiaan melihat sesuatu yang sangat disukainya, sakaratul maut insya Allah kada terlalu payah, walaupun sakit. Enggak kenakan wah ini pian bersunat, kakanakan wah ini bersunat sambil mengikuti HP, main FF, kada berasa tetap. Nah ini menang. Coba kakanak bahari melihat mantri aja datang bukan dah. Asik lawan apa yang dilihatnya. Sampai orang berjalan di kartak ke sipak batu, kada merasa. Tajajak lomba, kada merasa. Kenapa? Asik lawan sesuatu yang dipandangnya. Kalau yang dipandang ini sesuatu yang biasa. Kayak apa kalau yang dipandangnya surga. Nang dilihatnya surga sebelum mati, lalu sakaratul maut. Sakit lah kira-kira. Insya Allah kada. Mudah-mudahan kita dapat itu. Mudah-mudahan sanggup baca sholawat sehari 1000 minimal. Jangan kayak orang yang cukup 300. Aku 300 mayoy. Itu marah 300 tuh awal-awal. Lebih latar tebidun. Jangan rela dengan yang sedikit. Kalau kau banyak kenapa mesti sedikit? Kan nyaman tuh. Dapat bocoran sudah kita. Sakaratul maut ngeri, makanya kita mau baca doa selamat. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wal najat minan nar wal 'afwa 'indal hisab. Allahumma ya Allah, hawwin alaina sakaratil maut. Ringankan ya Allah bagi kami nanti waktu sakaratul maut. Wal najat minan nar, selamat dari api neraka. Wal 'afwa 'indal hisab, dan dimaafkan waktu dihisab oleh Allah. Di antara yang meringankan sakaratul maut adalah salawat kepada Nabi Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Mudahan hari-hari kita selalu kawak kita hiasi dengan salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, walaupun hanya 1000 sehari. Walaupun jangan walaupun 300. Jangan, itu PAUD. Kita lain PAUD. Kita orang kuliah. Kita orang magister. Jangan sama. Paham kira-kira lah? Kan kita hidup nih. Tentu kita mengalami sakaratul maut. Jangan sampai kada. Jangan sampai kada. Maksudnya jangan sampai kada melihat. Jangan sampai kada melihat tempat kita di surga sebelum mati. Amun para wali Allah, buhan-buhan sidin itu hendak meninggal kada lagi melihat surga. Surga itu kada ada apa-apanya. Melihat apa kira-kira? Melihat apa kira-kira? Yang lebih hebat dari surga apa? Adalah wajahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Basyir muhibban walau biruqyah. Mudah-mudahan kita hadir di sini, duduk di sini, bukti cinta kita lewat Nabi Muhammad. Berarti bahasa Arabnya muhibban. Basyir muhibban. Ya Allah, kami cinta lawan Nabi Muhammad, buktinya kami mau duduk di sini belajar ilmunya Nabi Muhammad. Dan sebagai bukti cinta kami duduk, kami hadir, kami meluangkan waktu, kami hakun aja di sini. Bukti cinta kami lawan Nabi. Apa doanya? Basyir muhibban, beri kami kabar gembira ya Allah, biruqyah. Walau biruqyah. Sekalipun hanya melihat wajah Nabi Muhammad di dalam mimpi. Kaina bila sudah dimimpi, hanya hendak mati melihat. Nah, itulah kira-kira. Di dalam manakibnya Kiai Haji Ahmad Mugni bin Ismail An-Nagari, orang negara, ya. Ujar kita ayah negara, Ahmad Mugni bin Ismail, seorang ulama, tokoh besar di zaman beliau, yang di akhir hidupnya bermimpi melihat langsung didatangi oleh Nabi Muhammad. Karena bila guring mimpi Nabi di akhir hayat hendak sakaratul maut, datang Nabi Muhammad. Hendak ngapaikam dia Nabi, berdoa ikam, aku mengaminakan. Bisalah kita kayak itu. Apa yang kada bagi Allah, apa yang kada. Kalau Allah mau ya bisa, tergantung kitanya. Mudah-mudahan kita diberi oleh Allah keistimewaan. Lalu orang nang melihat Nabi hendak wafat, waktu sakarat, nyaman dah. Dah. Orang melihat surga aja nyaman benar meninggal. Apalagi melihat Nabi Muhammad. Nang surga itu bahan bakunya dari nur Nabi Muhammad. Kan ada Nabi, kan ada surga. Bahan bakunya tuh. Ngeri lah kalau sudah ke situ tuh. Alhamdulillah kita tahu, sudah paham. Jadi insya Allah mudah-mudahan mulai hari ini, mulai esok kita berniat 1000 sehari paling kada. Aku biar 1000 salawat sehari marah akan bapaknya 1000 barang. Sakira sebelum mati melihat tempat di surga. Sakaratul maut. Bila sudah sakaratul maut, lalu kena mati tuh, dicabut nyawa sudah, hilang rohnya, lalu jadi jasadnya nangkan baru alias mayatnya dibuat orang ke dalam kubur. Berarti kita pindah ke alam barzakh, alam kubur, nang kadap luar biasa, nang sempit luar biasa, nang kada nyaman luar biasa bagi orang-orang nang kada disayangi oleh Tuhan, yaitu Allah. Sakira di dalam kubur nyaman, Nabi juga nang memberi bocoran. Apa itu? Membaca surah Tabarak. Ini udah kita bahas nih.
Udah kita bahas supaya kita ingat-ingat bujur-bujur. Sebanyak amalan. Salawat sehari 5.000, nggak kalau 5.000 10, kalau 10 1.000 berapa? Jangan 300, itu untuk anak-anak 300 itu. Apalagi waktu dalam kubur kada ada kawan siapa-siapa. Lalu di antara amalan yang kira-kira mengawani kita, punya kawan tagawi, mudah-mudahan tuh kawan. Dan ini dari Nabi bocorannya yaitu baca surah Tabarak. Kata Nabi, hiyal mani'atu minal adab. Surah Tabarak atau surah Al-Muluk adalah surah yang menjaga, memelihara, melindungi seseorang yang membacanya dari fitnah kubur. Bila orang mau mengamalkan surah Tabarak setiap hari, apabila mbah maghrib, kah mbah isya, kah mbah subuh, kah mbah zuhur, kah mbah asar, apabila baca sehari sekali atau hendak guring kah. Gitu hari-hari mati dalam kubur, nyaman di kubur. Nggak bacanya coba iya. Mati lo, baca lo hari ini, mati lagi. Ujar Nabi ayo, mana ada lagi yang lebih jujur dari Nabi Muhammad. Itu diantaranya tuh, walaupun banyak aja gawin amalan-amalan tuh, enang menjadikan kawan di dalam kubur. Contohlah baca Quran. Baca Quran. Ya Rabbi mat'ni bisirri hurufihi. Ya Allah beri aku nikmat ketika aku membaca Al-Quran dengan rahasia-rahasia huruf-huruf yang ada di Al-Quran. Wa anis ya Rabbi fil ghabbi wahsyati. Dengan Al-Quran ya Allah tolong jadikan dia temanku kelak di alam barzakh, di alam kubur. Al-Quran pun menemani orang-orang. Banyak intinya. Di antaranya ya, supaya kita ada amalan sebuting barang 6 kira-kira kawat dijadikan andalan menyelamatkan di kubur. Tadi waktu sekarat sudah, waktu dikubur sudah. Imba dikubur kena dibangkit ke padang mahsyar. Di padang mahsyar sudah, pancak kita dengar, ngeri. Semuaan tunduk, kada denang bepandernya. Yauma la yatakallamun illa man adina lahur rahman. Sabarataan tunduk, kada denang wani bersuara. Panik barataan memikirkan diri masing-masing. Panas pulang. Sekira nyaman di padang mahsyar, Nabi menyuruh kita diantaranya jadilah salah satu minimal dari 7 golongan yang kelak dinaungi oleh Allah di padang mahsyar. Nang kada ada naungan selain naungan Allah. Kada kita bahas di sini apa aja itu, cari aja pokoknya. Cak aja kita dengar kan. Pemimpin yang adil diantaranya tuh. Rajulun qalbuhu mu'allaq bil masajid. Seorang yang selalu hatinya terpaut ingin ke masjid. Rajulun da'atuhum ra'atun Rajulun da'atuhum ra'atun Zat mansibin wa jamalin. Faqala inni akhafullah. Seseorang yang diajak oleh perempuan untuk serong, lalu ia berkata, aku indah pacaran, aku indah serong, aku indah melanggar aturan Allah. Lalu kita hendak kawin aja, ada semacam-macam. Keren tuh. Apalagi ada seseorang yang bersedekah, kada diketahuani oleh orang lain. Jangankan orang lain, tangan kirinya aja kada tahu, napa yang dijulung oleh tangan kanannya. Sedekah sir ngarannya. Sembunyi-sembunyi. Jam Imam Ali Zainal Abidin, citnya dari Nabi Muhammad SAW ketika sudah meninggal hanya ketahuan siapa yang bersedekah rajin. Suahjo kita dengar kisah itu. Intinya nang kakak itu tuh memotivasi gasan kita, saya kira kita ini semangat dalam beramal. Beramal ya beramal, berusaha ya berusaha kayak itu. Ada juga meninggalkan usaha, tetap berusaha, cuman doubling lawan amal. Ada usaha banyak-banyak, kayak itu tadi. Salawat ada, pakai sekira sakaratul maut, ada nang membela. Di alam barzakh ada andalan yang nasang. Apalagi
Di padang mahsyar ada sangu. Apalagi di timbangan amal, amal ditimbang. Kayak supaya barat apa yang dibaca dalam Sahih Bukhari, kitab Sahih Bukhari. Ada yang 5 jilid, ada yang 4 jilid, namun syarahnya sampai 13 jilid. Cek jilid terakhir, hadis terakhir, kalimatani, khafifatani, kalimatani, khafifatani fil lisan. Apa? Kalimatani, ada 2 kalimat. Khafifatani fil lisan, ringan di lidah. Sagilatani fil mizan, berat karena di timbangan. Habibatani ilar rahman, sangat dicintai oleh Allah. Subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim. Adalah zikir itu kita baca. Subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim. Dalam Sahih Bukhari. Hadis terakhir, cek nggak? Itu hadisnya. Ada 2 kalimat, ringan di lidah, berat di timbangan, dicintai oleh Allah. Kali itu, subhanallah bihamdih, subhanallahil azim. Jadi setiap hari mesti kita baca itu. Dan itu ada di Ratib Al-Haddad. Salawat ada di Ratib Haddad. Ada, banyak amalan di sini. Maka ada banyak. Istilah kalau salawat kan 1000 pang. Ya, intinya ada lah. Subhanallah bihamdih, subhanallahil azim. Itu berat di timbangan. Dan itu Nabi yang memberitahu. Apalagi waktu di titian siratal mustaqim. Dah juga selalu kita bahas. Sakira titian itu kada halus, sakira gonal, nang kaya jalan tol ganalnya, nang hendak sambil berjoget gin kawal lalu di situ. Yaitu dengan membaca La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, ilahan wahida, rabban syahida, la ma'buda siwah, wa nahnu lahu muslimun. 4 kali. Ada riwayat 3, cuma yang kami amalkan 4. Kami di pondok dulu 4. Suandangar ceramahnya Habib Salim bin Abdullah Syafiri 4 kali. Ada riwayat 3 ke 4. Paham ya kira-kira? Mudahan kita selamatan berataan di dunia sampai akhirat. Titian suratul mustaqim lancar, di alam kubur bakawan, sakaratul maut ringan, di titian di timbangan amal barat. Insyaallah mudah-mudahan berkat hadir mau belajar, mudah-mudahan Allah urus dunia sampai akhirat kita dengan sebaik-baiknya. Amin ya rabbal alamin. Jadi status sosial kita jangan baharung. Siti Fatimah 12 tambalan baju, tapi beliau sangat istimewa di sisi Allah. Kalau kita contoh. Jadi jangan nilai orang dari isi, pakaian, dan lain-lain. Lihat amal ibadahnya. Seterusnya diceritakan kisah An Mansur ibn Ammar. Ujar Mansur bin Ammar, aku pernah lewat di suatu gang yang ada di kota Kufah ketika aku sedang berhaji. Waktu aku berhaji, aku lewat di suatu gang yang ada di kota Kufah, Irak. Pada suatu malam, aku lewat di situ karena aku ada keperluan, lalu aku keluar dari rumah, berjalan di gang malam-malam, lalu aku mendengar suara. Suara di keheningan malam yang kudengar, ujar suara tadi, ada suara orang, Ya ilahi, bi'izzatika wa jalalik, wahai Tuhanku, dengan berkah kemuliaanmu, dengan berkah kebesaranmu, aku maksiat bukan karena aku untuk melawanmu. Dan aku maksiat, ketika aku melakukan maksiat, aku sangat sadar bahwa itu adalah perbuatan yang engkau larang. Tetapi ya Allah, kesalahanku aku akui,
karena aku ditipu oleh tipu daya dan aku mempunyai nafsu dan aku saat itu menjadi orang yang rugi. Tapi aku tidak putus asa ya Allah. Aku maksiat dan tidak ada yang aku harapkan kecuali hanya Engkau. Kau yang mengampuni. Fal'an, sekarang ya Allah, arju min fadlika an taqbala udhri. Sekarang, wah ini ya Allah, malam ini ya Allah, saat ini ya Allah, aku mengakui kesalahanku. Aku mengakui segala dosa-dosa dan kesalahanku. Faqbal ma'dzirati, terima uzurku ya Allah. Ulun salah, ulun banyak dosa, ulun maksiat. Intinya ini orang ibtihal, ini orang tadarrub, ini orang menyesali dosa-dosanya. Bahasanya apalah? Ngaku lah istilahnya. Iktiraf ngarannya. Iktiraf tuh ngaku salah. Kayak iktirafnya Abu Nawas. Ilahi nas tulis itu iktiraf ngarannya. Ngaku salah. Jadi di tengah malam yang sunyi, yang gelap, ada orang yang bepander tentang itu tuh. Ya Allah, dengan kebesaran dan kemuliaan-Mu, aku maksiat bukan untuk menantang-Mu. Aku maksiat, aku sadar dengan sadar-sadarnya bahwa aku salah. Tetapi aku nafsuku membawaku untuk mengingkari ajaran-Mu, mengingkari aturan-Mu. Macam-macam lah intinya ini bepander di situ. Sampai di ujung-ujungnya fal'an, sekarang ya Allah, arju min fadlik, aku mengharap kemurahan-Mu, aku mengharap kemuliaan-Mu. Dari kemurahan-Mu, terima pengakuanku untuk Kau maafkan aku ya Allah. Bujur lawan Tuhan. Amun orang berhutang lawan kita, ada orang berhutang lawan kita sampai tempo kada bayar tapi nya datang bujur sarik lagi kira. Ini ada nang sudah sampai tempo kada tahu manaho. Mokar mobil ha pulang. Hai. Kayak perasaannya ada orang berhutang lawan pian. Ada orang berhutang lawan pian misal 100 juta. Sampai tempo kada bayar, belum. Ada sing bayaran. Imbah itu timbul nukar motor orangnya. Bayar hutang kada, sudah jatuh tempo tapi nukar motor. Sarik lah kira-kira. Sarik kita. Ini hutang kada bayar, maka sudah jatuh tempo. Kayak itu modelnya. Lalu kalau orang tadi sudah jatuh tempo, lalu nya datang beujur, kira-kira kita sebagai manusia ya sarik kada. Aku banyak minta maaf. Aku kada tahu bayar. Usahaku lagi macet. Aku tahu ya sudah jatuh tempo. Kamu tahu aja keadaan usahaku wah ini kayak apa. Maaf benar. Amun ikam hendak mengaduakan aku ke polisi, ayo. Tapi mudah-mudahan kawah aja punya kita bepander bagaimana. Aku minta maaf, minta tempo lagi. Mudah-mudahan secepatnya kalau aku bayar. Kira-kira kada sarik. Walaupun mengkang-mengkang sedikitnya. Itulah pengakuan seseorang. Kalau pengakuan manusia kepada manusia bisa dengan mudah diterima asal datang serius, bujur-bujur ngaku, apalagi lawan Allah. Ini ciri orang yang menjauhi neraka dengan serius dan mencari surga dengan serius. Ini jauhi neraka, karena kalau Allah murka bakal masuk neraka, tapi nya tahu dan sadar lalu nya minta maaf. Ya bahasa langsungnya bertobatlah gitu. Lalu dimaafi oleh Allah. Maka Allah memberikan maaf untuk orang tersebut. Apa yang terjadi? Imbahnya curhat nangka itu di tengah malam. Karena inya kada paham bahwa nafsu membawainya untuk maksiat. Falamma sakat, ketika orang tadi ramai sudah. Tuhuk ngeluh lawan Allah. Tuhuk apa ngarannya? Curhat lawan Allah. Ngaku salah. Imbah diam,
Lalu si Mansur bin Ammar tadi berkata, membaca ayat Allah, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara waquduhan nas wal hijarah 'alaiha malaikatun ghilaz. Terus sampai akhir ayat. Imbah itu, imbah dengar ayat itu, lalakian tadi langsung bakucia, imbah bakucia, bagarak sekali, imbah itu meninggal. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Meninggal orangnya. Mbah meninggal, lalu dimimpiakan oleh orang. Apa nang dimimpiakan orang? Ujar orang nang memimpiakan apa yang apa yang dilakukan, apa yang diperbuat oleh Allah terhadapmu setelah engkau mati. Ma fa'alallahu bik. Qal fa'ala bima fa'ala bisyuhada Badr. Allah melakukan sesuatu seperti Allah melakukannya terhadap para pahlawan perang Badar. Jangan bermimpi tadi apa garang? Kayak apa garang tuh maksudnya? Ujar beliau, orang-orang yang berperang di perang Badar qutilu bisuyufil kufar wa qutiltu ana bisayfil ghafar. Orang-orang yang berperang di jalan Allah waktu perang Badar, mereka terbunuh mati dengan pedang-pedang orang kafir, sedangkan aku mati terbunuh dengan pedangnya Allah yang Maha Pengampun. Artinya ini orang sebelum mati dosanya sudah diampuni oleh Allah gara-gara ngaku salah. Adakah kita nih nang kada ada isi salah? Banyak salah kan? Coba kita pikir hari ini, apa aja kita hari ini? Mulai bangun-guring tadi nih. Adalah kira-kira membuat salah. Kayaknya aku udah membuat salah kayaknya. Karena kepedean pulang. Ada mau. Adalah kira-kira membuat khilaf, kesalahan. Mungkin kita kada sadar ada membuat nang salah. Lalu kita akui itu di hadapan Allah. Apabila nang nyaman tuh tengah malam. Nang orang lain lagi ngakar karo. Nang waktu itu jaringannya ada 4G, 5G lagi. Tinggi. Langsung lawan Allah. Karena Allah berada di langit dunia. Allah turun ke langit dunia. Maksudnya Allah sangat dekat. Di malam-malam akhir itu. Jadi ngaku kita. Ngaku salah. Ngaku banyak dosa. Kalau bisa sampai nangis. Itu harap lagi. Harap lagi itu. Sampai yang salah satu orang yang dapat naungan kelak di hari kiamat. Seorang yang Zakarallah khalian. Dia berzikir mengingat Allah. Baik mengingat dosanya lalu minta ampun. Lalu atau mengingat nikmat-nikmat yang Allah berikan. Lalu dia bersyukur. Malam-malam dah. Sampai menangis mengeluarkan air mata. Kalau ingat harta, ingat kekayaan, ingat anugerah, ingat nikmat, ingat bersyukur. Bersyukur dan bersyukur sampai nangis. Saking kesusukaan. Bersyukur karena Allah sangat baik lawan dia. Atau karena selalu didera oleh kesalahan, ditimpa musibah yang tak ada habis-habisan, bertubi-tubi, bahkan maksiat yang selalu tegawi, lalu ingat itu nangis karena ada banyak dosa. Di tengah malam, fafadat aina, sampai matanya menangis. Matanya mengeluarkan banyu. Jadi kita menangis karena ingat dosa. Itu diantara salah satu orang-orang yang kelak di hari kiamat dapat payung naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Awakah kira-kira kita mau? Ini nasihat gasan kita barataan nih. Ini nasihat gasan kita sabarataan. Mudah-mudahan kawan tegawi ya. Khususnya malam-malam, apalagi di akhir malam kita munajat, kita berdoa, kita ngaku salah juga ibtihal, iktiraf, tadarru, kita ngaku salah.
selama ini teledor, selama ini selalu taksir, selama ini selalu maksiat, selama ini kurang bersyukur, selama ini selalu sangka buruk lawan Allah, dan lain-lain. Ingati kesalahan kita. Lalu tangisi itu. Dan tips sebutin, bila mata mau menangis, ingat dosa, banyu matanya sapuakan ke awak. Dia ambil banyu matanya, nah disapuakan ke kulit-kulit. Sekira adem, api neraka makin jauh, koler api neraka membakar, kulit yang kena air mata, yang air mata tadi keluar karena khasyatullah, takut kepada Allah. Ada aku yang takut sekali, sarah ya. Dan berbawa lah, habis sudah. Diurang itu tadi mati karena pedangnya Allah yang maha mengampun. Hadis berikutnya, ini nasihat lagi, dan kita juga berataan. Ujar Ja'far bin Muhammad dari ayahnya, dari kakeknya, beliau memberitakan bahwa Sayyidina Ali bin Abi Thalib datang ke rumahnya. Sayyidina Ali bin Abi Thalib datang ke rumahnya. Dan di rumahnya, di rumah beliau, ada istri beliau, Sayyidah Fatimah binti Rasulillah. Kainalah kita sambung. Mudah-mudahan manfaat lah. Nih kena nih hadis ke-11. Kisahnya Sayyidina Ali bulik sampai ke rumah bertemu lawan bini. Lalu Sayyidina Ali menakuni, adakah duit? Nah gitu bahasa kita ya. Ada 60.000. Nang hendak kayaknya lah kisahnya. Mudah-mudahan panjang umur barataan, sehat walafiat, kawa belajar pulang, kawa hadir pulang. Mudah-mudahan selalu kawa beramal saleh, kawa beramal baik, selalu diberi Allah taufik dan hidayah. Mudah-mudahan bawa iman, bawa Islam, bawa ihsan sampai mati husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyah salihah wa ila hadratin nabi al-fatih.